diawali tahun 2018. 2018 kita mulai dengan 10, habis itu naik terus sampai akhirnya terjadi 43. Dan rasanya sekarang karena udah generasinya udah cukup secara regulasi untuk dilepas liarkan, maka kita lepas liarkan. Dan ini pertama kali United Tractor bersama juga dengan IPB melepas liarkan rusa ini. Rusa Timor itu walaupun belum endangered tapi sudah mulai tidak ada di beberapa tempat. Rusa-rusa ini berasal dari penangkaran yang dikelola oleh Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Departemen Konservasi Hutan dan Ekowisata itu sudah sejak lama melakukan kegiatan riset dan penangkaran. Didukung oleh mitra Yuti itu kita perluas kandangnya dan lain-lain sehingga menjadi berkembang dan kita perbaiki teknik pengelolaan penangkaran dengan apa? Pemberian vitamin, pemberian antibiotik, juga perawatan terhadap air, kualitas air maupun juga pakannya. Hasil penangkaran ini dilepas liarkan 10 ekor hari ini sebagai wujud nyata ya dari komitmen SDGs 14 bagi IPB, bagi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, dan bagi Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Langkah ini menjadi transformasi upaya konservasi dari pendekatan ex situ atau di luar habitat menjadi in situ atau di dalam habitat alami. Rusa Timor ini kan satu di antara sekian banyak jenis herbivore ya. Ya perannya dalam proses ekologi ya menjaga rantai di ekosistemnya itu tetap terjaga. Nah, seperti di sini Suaka Marga Cikepuh ini sudah ada satwa mangsa macan tutul, misalnya kijang, kancil. Nah, dulu itu kan pernah ada, rusa Timor di sini. Nah, tahun sekitar 80-an kan hilang ya, habis begitu. Nah, ini kita coba introduksi, mudah-mudahan bisa membantu menjaga rantai makanan ini, populasi bertambah, setidaknya kembali ya terjagalah begitu. Rusa yang kita lepaskan ini sebenarnya rusa yang sudah lama dan terbiasa berinteraksi dengan manusia ya di kampus. Jadi strategi pertama yang dilakukan adalah memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan alaminya. Kedua, memang memindahkan satwa ini kan tidak seperti memindahkan binatang-binatang yang sudah terdomestikasi atau mungkin peliharaan yang sudah cukup lama. Tidak mudah, apalagi ini satwa yang herbivore dan ya terhitung mamalia besar ya begitu, jadi tidak mudah juga begitu. Memindahkan satwa liar dari lingkungan penangkaran kampus menuju Suaka Marga Satwa yang berjarak lebih dari 160 km bukanlah perkara mudah. Untuk menghadapi sulitnya proses pemindahan ini, berbagai persiapan dilakukan secara intensif untuk memastikan setiap individu rusa dapat menempuh perjalanan dengan aman. Sebelum melepaskan satwa, itu prosedur yang harusnya dilakukan adalah melakukan studi kelayakan habitatnya dulu, Mbak. Gitu. Jadi dicek nih, di situ ada pakan apa saja nih yang mendukung. Karena ini herbivore, berarti kan kita harus ngecek nih jenis tumbuhan pakannya apa saja. Kemarin kita identifikasi udah lebih dari sekitar 60 jenis tumbuhan pakan yang ada di sini. Nah, rusa Timor ini kan tidak terlalu rewel ya, ibaratnya begitu. Daun yang memang kalau memang mudah bagi dia disukai, apa aja bisa dimakan begitu. Pelepas liaran hanyalah awal. Keberhasilan konservasi yang sesungguhnya bergantung pada perlindungan habitat dan pengawasan yang berkelanjutan. Nanti kita setelah monitor yang ini, tadi Pak Wawan di BKSDA dan juga Pak Nyoto akan melakukan monitoring apakah ini berkembang biak atau tidak di sini. Kalau enggak kita akan lepas lagi, tapi kalau udah berkembang biak mungkin kita pilih tempat lain lagi
untuk melepas liarkan, karena program penangkarannya di IPB akan jalan terus, sehingga akhirnya nanti ini kan penting, satu untuk mengembalikan dulu ekosistem yang dulu, kedua ini pengayaan jenis-jenis spesies, yang kedua juga pengayaan rantai makanan. Ya, jadi ada kewajiban yang harus dilakukan, itu adalah melakukan monitoring terhadap pasca pelepas liarannya. Artinya individu ini bertahan hidup nggak nih, minimal bertahan hidup nggak. Kemudian setelah itu indikator keberhasilan berikutnya adalah apakah dia berkembang biak atau enggak. Nah, itu salah satu indikator keberhasilan berikutnya begitu. Kemudian kalaupun mati misalnya, matinya kenapa nih? Kalau mati misalnya dimakan predator, saya kira itu suatu keberhasilan juga sebenarnya ya. Kita membantu tadi yang saya katakan, menjaga siklus rantai pakan dan proses-proses ekologi itu tetap berjalan sealami mungkin. Jadi program kali ini kalau ini tidak dilanjutkan dengan monitoring populasi, monitoring pakan, monitoring air, maka itu nanti tidak sempurna. Jadi dalam hal ini nanti juga kita akan sosialisasi ke masyarakat, memberikan penjelasan bagaimana Suaka Marga Cikepuh ini sekarang ini hadir kembali, rusa timur. Yang dulunya ada, sekarang hadir kembali. Langkah bersejarah ini menjadi harapan baru bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati, dan khususnya masa depan rusa timur di Suaka Marga Satwa Cikepuh.